Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Jamaah salat Isya rahimakumullah, pada malam hari ini kita sudah masuk pertengahan bulan Sya'ban, sehingga kurang dari 20 hari lagi sekitarnya kita masuk bulan Ramadan. Maka materi untuk pengajian malam Sabtu sampai nanti masuk bulan Ramadan kita akan belajar seputar tentang Siyam Ramadan. Malam hari ini kita akan sampaikan sejarah singkat diwajibkannya Siyam Ramadan. Jadi awal mulanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, maka saat itu dalam sebuah hadis disebutkan falamma qadima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-Madinah somahu wa amaro bisiyami. Ketika Rasul hijrah ke kota Madinah, Rasul meneruskan kebiasaan siyam pada tanggal 10 Muharram yang telah beliau kerjakan ketika masih di Mekah dan mewajibkan para sahabat untuk menjalankannya. Falamma furidho Ramadhanu kana huwal faridho. Dan begitu turun perintah untuk Siyam Ramadan, maka gugurlah kewajiban Siyam tanggal 10 Muharram. Sehingga dulunya kaum muslimin ini diwajibkan menjalankan Siyam dalam 1 tahun hanya 1 hari, yaitu tanggal 10 Muharram yang dikenal dengan Asyura. Kemudian tahun 2 Hijriah turun surat Al-Baqarah ayat 183, 184, 185, termasuk 186, 187. Ini rangkaian perintah untuk menjalankan Siyam Ramadan. Begitu sudah diwajibkan Siyam Ramadan tahun 2 Hijriah, wa turika Asyura. Kemudian para sahabat meninggalkan Siyam Asyura. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, faman sa'a somahu wa man sa'a tarakahu. Untuk Siyam Asyura, siapapun yang masih ingin menjalankan, silakan menjalankan. Dan siapa yang meninggalkan, silakan juga, tidak masalah kalau meninggalkan. Sehingga sejak saat itulah kewajiban Siyam berubah menjadi 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sementara Siyam Asyura yang sebelumnya wajib menjadi sunnah. Kemudian jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan awal-awal Siyam Ramadan ada aturan yang berbeda saat itu, yaitu Siyam Ramadan di awal-awal diwajibkannya tidak mengenal adanya makan sahur, sehingga saat itu yang berlaku adalah ketika sudah azan maghrib kemudian berbuka, setelah itu ada yang misalnya orang ini sudah tidur, maka begitu sudah tidur dia sudah tidak boleh makan dan minum lagi dan harus menjalankan Siyam sampai keesokan harinya. Sampai kemudian terjadi satu peristiwa, ada satu sahabat namanya Qais bin Sirmah al-Ansori. Beliau penduduk asli Madinah, pekerja berat, setiap hari bekerja di ladang. Maka sore hari ketika menjelang maghrib beliau pulang dari ladangnya, pulang dari pekerjaannya, siap-siap untuk berbuka puasa, tetapi ternyata istrinya belum menyiapkan makanan. Maka kemudian istrinya keluar mencari makanan, tetapi begitu istrinya pulang ternyata Qais bin Sirmah ini sudah ketiduran. Padahal saat itu aturannya setelah azan maghrib siapapun yang sudah tidur maka tidak boleh makan dan minum. Maka berarti Qais ini bangun harus Siyam lagi untuk keesokan harinya langsung. Bisa kita bayangkan puasa 2 hari berturut-turut. Padahal beliau seorang pekerja berat. Maka betul akhirnya besoknya beliau bekerja lagi sampai siang hari ini beliau pingsan.
Sehingga kabar ini kemudian menyebar dan memang sangat memberatkan saat itu. Maka kemudian turunlah firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Ayatnya panjang, tetapi di tengah-tengah Allah berfirman, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Dan makan dan minumlah kalian sampai jelas antara benang putih dengan benang hitam, yaitu fajar. Jadi ayat ini turun untuk menegaskan adanya perubahan syariat. Jadi selama Rasulullah masih hidup memang terjadi beberapa perubahan syariat. Namanya nasih dan mansuh istilahnya. Ada sesuatu yang dihapus kemudian berlaku syariat yang berikutnya. Begitu Rasul wafat, seluruh syariat sudah sempurna. Maka ketika turun ayat ini bahwa orang yang berpuasa ketika berbuka bebas makan dan minum sampai terbitnya fajar. Maka begitu turun ayat ini, para sahabat sangat bergembira karena sejak saat itu berlaku sebuah syariat yang baru, bahwa sejak azan maghrib sampai terbit fajar kita bebas makan dan minum. Maka kemudian para ulama menjelaskan bahwa siam Ramadan dikatakan sah kalau dia memenuhi 2 rukun. Pertama niat, di mana niat wajib kita lakukan sebelum terbit fajar. Yang kedua, rukun kedua adalah imsak, yaitu menahan diri dari seluruh pembatal puasa dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Kemudian juga berkaitan dengan makan sahur ini, ada sebuah riwayat dari Zaid bin Sabit. Beliau menceritakan pengalaman beliau makan sahur bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan begini, tasakharna ma'an Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami dahulu pernah makan sahur bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summa qoma ila sholati. Kemudian setelah itu kami berdiri berangkat ke masjid untuk menunaikan sholat subuh. Maka kemudian Anas bin Malik bertanya kepada beliau, kam kana bainal azan was sahur. Wahai Zaid, berapa jarak antara Rasul selesai makan sahur dengan azan subuh? Qala, maka kemudian Zaid mengatakan, qadru khamsina ayah, setara orang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Sehingga kebiasaan Rasulullah ketika makan sahur itu memang di akhir malam, tetapi tidak sangat mepet dengan azan subuh. Sehingga perkiraan Zaid bin Sabit, kebiasaan Rasul ketika makan sahur, beliau sudah selesai dengan perkiraan orang membaca 50 ayat dari Al-Quran. Nah, 50 ayat ini kalau dibuat ayat yang sedang, kemudian cara membacanya juga dengan cara yang sedang, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lamban, ini perkiraannya adalah sekitar 10 menit sebelum azan subuh. Makanya menyelesaikan sahur sekitar 10 menit sebelum azan subuh ini termasuk bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di jadwal kalender imsakiyah yang beredar di lingkungan kita, biasanya tertulis sahur itu patokannya sederhana, 10 menit sebelum azan subuh. Sahur itu bukan pembatas tidak boleh makan dan minum, tidak. Karena puasa itu baru dimulai dari terbit fajar. Tetapi kalau kita ingin meneladani Rasulullah, beliau membiasakan diri menyelesaikan sahur ya, perkiraannya sekitar 10 menit sebelum azan subuh. Apa hikmahnya? Hikmahnya kalau kita ikuti cara seperti ini, tentunya yang pertama adalah mengikuti sunnah Rasul. Hikmah yang lain untuk pengamanan. Karena nanti begitu fajar sudah terbit, kita sudah tidak boleh makan dan minum sama sekali. Ya. Kalau kita lihat jadwal sholat yang kita biasa pakai, itu oleh Kemenak sudah diberikan ikhtiyar 2 menit. Itu artinya kalau misalnya azan subuh tertulis jam 4:30 misalnya,
sebetulnya jam 4:28 itu sudah terbit fajar. Hanya diundurkan 2 menit itu sebagai bentuk kehati-hatian. Azan maghrib jam 18 tepat, jam 18.00 misalnya, itu sebetulnya jam 17.58 itu sudah azan maghrib, cuma diberikan rentang 2 menit, diundurkan 2 menit sebagai bentuk kehati-hatian. Makanya sebetulnya ketika azan subuh terbit fajar itu sebetulnya 2 menit sebelumnya itu sudah terbit fajar. Maka ini sangat rawan sekali kalau kita makan sahur terlalu mepet dengan azan subuh. Maka ini sebagai satu petunjuk menyelesaikan sahur ya, sekitar orang membaca 50 ayat atau sekitar perkiraannya sekitar 10 menit. Dan ini termasuk salah satu sunnah dari siam, sehingga Rasulullah sendiri juga bersabda, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahar. Pembeda antara siam kita kaum muslimin dengan siamnya ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani, karena mereka juga siam. Pembedanya adalah dilihat dari sisi makan sahur. Maka ini makan sahur bukan hanya sekedar biar mengkuatkan fisik untuk kuat puasa, tetapi lebih dari itu makan sahur termasuk bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak harus menu tertentu, mungkin hanya makan sedikit atau bahkan sekedar minum air putih semata itu sudah merupakan bentuk sahur, di mana kita niatkan ini untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk untuk menjalankan salah satu sunnah siam Ramadan. Karena semakin banyak sunnah yang kita kerjakan, maka insya Allah pahala yang kita dapatkan juga akan lebih sempurna. Saya kira demikian untuk pembahasan malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.